Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para peserta FDI 2022. Kita masih menunggu ya beberapa orang yang masih di waiting room juga. Terima kasih seluruh peserta FDI 2022 yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf agak terlambat 5 menit dari waktu yang sudah disepakati, yaitu pukul 10 pagi. Tapi terima kasih banyak nih peserta yang sudah hadir tepat waktu, sudah nunggu di waiting room. Terima kasih banyak. Mungkin karena sudah lebih dari waktu yang seharusnya, kita bisa mulai buka saja acara FDE tahun 2022 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Lubdika. Saya perwakilan dari Gapatma, inisiator kegiatan Festival Demokrasi Ekonomi 2022 ini. Di sini saya akan berlaku sebagai MC gitu, di acara pembukaan ini. Nah, pertama-tama terima kasih pada seluruh peserta yang sudah mendaftar dari jauh-jauh hari dan juga hadir di pagi hari ini gitu semuanya, dan juga perwakilan lembaga yang sudah hadir juga yang kami undang untuk turut serta di acara FDE 2022 ini, dan juga seluruh pengisi acara termasuk moderator yang juga sudah hadir di acara Festival Demokrasi Ekonomi ke 2022 ini. FDE atau Festival Demokrasi Ekonomi 2022 ini adalah sebuah festival online kedua bertema demokrasi ekonomi. Acara ini diharapkan bisa dilaksanakan setiap tahun sebagai wahana refleksi dan juga kumpul-kumpul untuk melihat sejauh mana demokrasi ekonomi tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pada tahun lalu gitu di FDE 2021 diangkat tema menyalakan kembali mimpi demokrasi ekonomi. Apabila teman-teman penasaran isinya apa saja, teman-teman bisa cek di YouTube Gapatma Strip Demokrasi Ekonomi, teman-teman bisa lihat seluruh rangkaian acaranya di sana. Di tahun ini kita mengangkat tema yang lebih spesifik, yaitu demokrasi di tempat kerja. Rangkaian acara FDE 2022 ini berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 13 hingga 14 Agustus, dengan 8 mata acara utama, termasuk 2 pidato kunci di awal dan di akhir, yang spesifik tentang demokrasi di tempat kerja. Harapannya di tahun depan bisa dilaksanakan secara hybrid, yaitu offline dan online, karena di tahun ini masih dilaksanakan full secara online. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan-kawan lembaga yang sudah mendukung acara ini berlangsung, yaitu Platform Koperasi Digital atau KODI, ASEAN Solidarity Economic Council atau ASEC Indonesia, Yayasan Proklamator Bung Hatta, YPBH, dan juga banyak lagi lembaga lain yang sudah turut membantu menyukseskan acara FDE 2022 ini. Acara ini juga dapat terlaksana berkat kerjasama banyak pihak, lembaga yang berkenan mendukung, seperti menyebarkan informasi, menjadi pemateri, menjadi moderator dari setiap sesinya. Tentunya juga kami berterima kasih banyak kepada peserta yang sudah mendaftar dan hadir pada FDE 2022 kali ini, karena bersama teman-teman lah kemungkinan demokrasi ekonomi dapat terwujud di Indonesia itu ada. Harapannya di FDE 2022 ini masih harapannya di FDE tahun-tahun depan bisa diinisiasi lebih banyak lembaga lagi secara bersama-sama, karena FDE ini memang didesain sejak awal agar dapat dilaksanakan secara bersama-sama oleh banyak lembaga, tidak hanya oleh Gapatma saja. Dan harapannya ke depan ketika dilaksanakan bersama-sama tersebut, FDE ini memang menjadi sebuah wahana bersama, dimiliki bersama-sama oleh seluruh lembaga yang mengupayakan demokrasi ekonomi. Kembali ke acara FDE 2022 di pagi hari ini, kita akan dibuka dengan pidato kunci
oleh Pak Roby Tulus yang saat ini ada di Kanada gitu, dan saat ini malam hari gitu. Semangatnya luar biasa Pak Roby Tulus meluangkan waktunya gitu di malam hari, di sana pukul 11 malam begitu. Nah, namun sebelum acara pidato kunci tersebut akan ada sambutan dari Ketua Panitia, perwakilan dari Gapatma, yaitu MC Nalubdika, yang akan memberi rangkuman atau cerita sedikit tentang FDA tahun 2022 ini. Mungkin perkenalan sedikit bagi yang belum kenal Pak Roby Tulus. Pak Roby Tulus ini adalah penggagas Induk Koperasi Rakyat atau INKUR, dan juga pendiri Kader Sosioekonomi Strategis atau AKSES. Selain itu, Pak Roby juga aktif sebagai perintis Gerakan Koperasi Kredit Indonesia dan banyak ikut merintis gerakan koperasi lainnya dari sejak awal di Asia, seperti di Filipina, di Sri Lanka, dan juga yang terakhir adalah di Uni Emirat Arab dan Vietnam. Jadi kancahnya sudah internasional gitu, Pak Roby. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja dimulai dengan sambutan pidato Ketua Panitia oleh MC Nalubdika dan dilanjutkan oleh pidato Pak Roby Tulus sebagai pidato kunci pembuka FDA 2022 dengan tema demokrasi di tempat kerja. Silahkan, Mas Enang. Oke, terima kasih Mas Bima. Selamat pagi semuanya. Ini saya akan merecap beberapa hal yang sebenarnya sudah beberapa disampaikan oleh Mas Bima, tapi ya sebagai penekanan dan highlight mengenai apa itu FDA, apa itu Festival Demokrasi Ekonomi dan Gapatma. Sedikit saja sebelum nanti kita lanjut ke Pak Roby. Jadi FDA 2022 tema demokrasi di tempat kerja. Jadi perkenalan lagi tadi panitianya saya MC Nalubdika, lalu ada Bima Lubdika, dan ada Kurniawan Adi Ramdhani sebagai Art Director. Memang tidak banyak, kita pengen nanti lebih banyak lagi di tahun-tahun depan. Sekilas Gapatma, sekali lagi ya. Jadi kami adalah think do tank yang ingin mewujudkan mimpi demokrasi ekonomi, tidak hanya riset, kampanye, advokasi. Mungkin kalau kebanyakan think tank kan riset, kampanye, advokasi ya, tapi juga melakukan aksi. Aksi yang kami lakukan kebanyakan adalah proyek rintisan dan pembangunan ekosistem. Salah satu diantaranya adalah Festival Demokrasi Ekonomi ini ya. Ini adalah salah satu effort untuk pembangunan ekosistem, di mana kita berusaha mempertemukan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap demokrasi ekonomi, keadilan sosial, kesenjangan ekonomi, untuk ya bertemu, saling sharing, saling mendukung satu sama lain. Tahun lalu sudah dilaksanakan 2021 dengan tema menyalakan kembali mimpi demokrasi ekonomi, ini yang pertama. Lalu tahun ini yang kedua, temanya adalah demokrasi di tempat kerja. Inspirasinya dari mana? Kenapa FDA ini kita pengen lakukan tahunan dan kita ingin memastikan ini selalu ada tiap tahun? Jadi awalnya dari buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Mungkin kawan-kawan di sini banyak yang sudah membaca juga buku yang merah ini. Jadi ini adalah di dalamnya ada pidato Bung Hatta tiap hari koperasi tahun 40-an, 50-an, tiap tahun ada. Nah, dari sini sebenarnya kami terinspirasi karena di situ ditunjukkan perkembangan gerakan koperasi di Indonesia. Dikasih lihat simpanannya, dikasih lihat anggotanya, tiap tahun tuh meningkat. Jadi kayak momen ini menjadi ya tadi refleksi, menjadi momen kayak wah kita udah sampai sini ya, tahun depan gimana gitu. Harapan kami minimal ada momentum itu di Festival Demokrasi Ekonomi tiap tahunnya. Dan kebetulan tahun lalu angkanya mudah diingat ya, 2021 itu yang pertama. Tahun ini 2022 itu yang kedua. Nah, nanti kita pengen lihat seperti apakah demokrasi ekonomi dan koperasi di 2045 misal. Berarti itu harusnya FDE ke-25 di 100 tahun Indonesia Merdeka. Nanti kita lihat seperti apa. Kilas FDE 2021 menyalakan kembali mimpi demokrasi ekonomi, yaitu karena memang pertama yang kita coba bikin, kalau namanya Festival Demokrasi Ekonomi sebenarnya terinspirasi dari Mas Suroto. Dulu pernah diceritakan dalam rapat anggota koperasi yang kami ikuti bersama, kelihatannya perlu nih bikin Festival Demokrasi Ekonomi. Nah, jadi kita di Hari Gapatma mencoba mewujudkan hal tersebut. Ini sekilas acara yang kami susun bersama-sama dengan berbagai macam organisasi tahun lalu.
ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri juga, internasional. Ini terima kasih sekali terhadap berbagai organisasi yang sudah terlibat dalam bentuk dukungan finansial, dukungan media, promosi bersama, maupun ketersediaan untuk mengirimkan pembicaranya, perwakilan. Dan kembali kepada semangat yang tadi Mas Bima sudah sampaikan, bahwa ini diharapkan bisa menjadi acara milik bersama tiap tahunnya, makin banyak yang bisa terlibat. Terkait keuangannya pun, ini kalaupun ada sisa tidak akan diambil sebagai profit atau apa ya dari sisi Gapatma, tapi akan dibangun terus untuk menjadi kayak modal awal untuk tahun depannya. Ini sekilas tahun lalu ada sisa 1,3 juta. Nah, uang 1,3 juta inilah yang menjadi modal awal untuk acara tahun ini. Jadi nanti setelah tahun ini selesai, kita hitung-hitung semua biaya sudah keluar, sisanya akan digunakan oleh Gapatma dulu selama setahun. Nanti ketika FDI 2023, nah, Gapatma akan mengembalikan uangnya plus kelebihannya, atau ya sebagai ucapan terima kasih bahwa anggarannya bisa digunakan oleh Gapatma secara sementara. Harapannya tiap tahun akan berkembang terus. Jadi kita tidak kesulitan untuk menyiapkan pembiayaan. Meski di luar itu tetap ada bantuan sponsor atau pendukung finansial yang lain. Itu tetap dijalankan. Tapi uangnya tidak kemana-mana, akan terus di dalam FDI. Tahun ini temanya demokrasi di tempat kerja, yang sebenarnya suatu istilah yang tidak familiar untuk kebanyakan orang seharusnya ya. Kenapa seperti itu? Di beberapa bulan yang lalu kami dari Gapatma melakukan diskusi publik. Di situ kami coba menyusun yang disebut Rencana Induk Demokrasi Ekonomi Indonesia untuk 2022 sampai 2025. Temanya yang diambil adalah demokrasi di tempat kerja. Alasannya lengkapnya ini agak panjang, 30 menit, teman-teman bisa cek di YouTube. Tapi secara umum kami melihat demokrasi ekonomi yang bisa akan masif salah satunya di tempat kerja, yaitu demokrasi di tempat kerja, entah dalam bentuk ESOP atau kooperasi pekerja. Nah, karena itu memang temanya sesuai dengan itu. Marketplace. Ya nanti ditonton di waktu lain ya, agak panjang. Inilah rangkaian ini yang dari internasional, ada teman-teman Indonesia yang melakukan praktek demokrasi ekonomi di tempat kerja. Dan ya tadi ada beberapa pendukung, terima kasih sekali. Nah, dari Kodi, ASEK, dan Yayasan Proklamator Bung Hatta. Nanti di akhir acara besok kita ingin membahas bagaimana kita membangun ekosistem. Kembali ke bentuk awalnya Gapatma, yaitu kita ingin membangun ekosistem. Karena kami melihat kalau sulit untuk berjalan sendiri-sendiri, karena ini harus didukung atau dilakukan secara bersama-sama, ekosistem. Jadi beberapa elemen yang saling terkait, saling mendukung satu sama lain. Besok kita ada diskusi ini, mohon teman-teman kalau bisa mengikuti rangkaian acara dengan lengkap. Nah, ini adalah terakhir sebelum penutupan, nanti akan bentuknya diskusi interaktif gitu. Jadi benar-benar kita ngobrol bareng, insight apa yang didapat, ekosistem apa sih yang kita bayangkan, elemen apa yang dibutuhkan, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau agak panjang. Semoga bermanfaat dan menyenangkan. Mari kita ikuti dengan ya seksama. Saya kembalikan kepada Bima. Oke. Terima kasih banyak Mas Sena. Mungkin teman-teman karena masih unmute bisa juga kasih reaction di di Zoom masing-masing, kan ada reaction ya, tepuk tangan dan lain sebagainya gitu, walaupun mungkin silent ya. Oke, terima kasih banyak Mas Sena. Highlight-nya bagaimana FDI 2021 hingga 2022 ini, dan semoga kedepannya bisa dilaksanakan lebih masif lagi, lebih besar lagi, atau bahkan juga bisa offline gitu ya. Oke, lanjut ke acara inti di pagi hari ini, yaitu sambutan kunci dari Pak Robi dengan tema spesifik yaitu demokrasi di tempat kerja. Silahkan untuk Pak Robi. Terima kasih Mas Bima, Mas Sena atas introduksinya tadi. Dan hari ini saya kira hari yang sangat tepat untuk menyelenggarakan demokrasi Indonesia, karena hari ini di Kanada sini meskipun sudah larut malam masih tanggal 12 Agustus, belum tanggal 13 itu. Dan 12 Agustus itu hari lahirnya Bung Hatta.
Jadi ini hari peringatan 120 usia 120 almarhum Bung Hatta. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa ini. Dan ini harus masuk di dalam rekod daripada Gapatma nanti. Ya, meskipun sudah larut malam sini ya tidak ada masalah, karena kalau sudah kena kooperasi terusnya tidak kenal waktu. Dan saya lihat di sini wajah-wajah yang familiar itu. Ada Mbak Eri, ada Pak Vincent, ada Hera dan lain-lain. Dan saya senang bahwa meskipun kecil jumlah peserta, tapi mungkin lebih mengerucut menjadi lebih intensif pembahasan kita. Jadi terima kasih lagi. Saya sempat berada di Kanada ini lebih dari 2 tahun ini, karena saya tidak sempat ke Indonesia sejak pandemi. Itu bulan Maret 2020 saya berangkat dari Indonesia ke Kanada dan sejak itu tidak kembali lagi. Sehingga sebetulnya fakta dan realita lapangan di Indonesia tidak banyak saya ketahui kecuali melalui sosmed, melalui WA dan lain-lain. Sehingga apa yang akan saya sajikan adalah pandang helikopter saja. Pandang helikopter Indonesianya, namun saya akan lebih banyak membawa perspektif di luar Indonesia. Supaya ini memperlihatkan bahwa tempat kerja, untuk demokrasi tempat kerja, itu sudah berjalan di mana-mana dan sangat sukses. Karena itulah maka paparan ini lebih banyak, khususnya di sini, bukan Eropa tapi belahan barat ya, katakanlah dari sudut pandang saya di Kanada sini. Nah, untuk itu saya akan coba share screen sekarang. Bisa nampak ya? Baik. Ya, jadi Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, sebetulnya demokrasi di tempat kerja ini sangat relevan. Karena kalau kita lihat istilah demokrasi saja, dalam jantung kapitalisme sebetulnya kapitalisme kontemporer ya di dunia barat, pemerintah itu giat mendengungkan amanat dan manfaat demokrasi. Mereka sering mengatakan itu. Terlihat banyak sekali paradoksalnya. Sebetulnya banyak paradoks di situ. Karena politisi sering memberi pidato yang isinya penuh dengan nilai demokrasi, menyanjungkan konsepsi dirinya sebagai masyarakat demokratis dengan politik bebas damai terbuka dan juga dengan trias politikanya. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, jantung kegiatan masyarakat itu sendiri di bidang ekonomi tidak banyak demokrasi. Bahkan tidak ada kadang-kadang sama sekali. Misalnya buruh tidak mempunyai hak untuk memilih manajernya. Mereka di dalam sebuah perusahaan itu. Di bank mengalokasikan dana mereka tanpa ada akuntabilitas sama sekali. Misalnya saya di bank saya sini, saya punya uang tiap bulan, kelihatan ada banyak pos-pos yang terselubung. Tahu-tahu saya ditarik ongkos ini, ongkos itu, terselubung. Sementara kalau saya di anggota credit union di Kanada, semuanya terbuka. Jadi koperasi itu memang mempunyai asas keterbukaan yang kuat luar biasa. Sementara di jantung kapitalisme itu tidak sehingga publik warga negaranya sendiri tidak diajak untuk berpartisipasi, memikirkan bagaimana kemajuan ekonomi mereka, sehingga seolah-olah ada dinding besar begitu. Dinding besar yang dibangun di belahan masyarakat, di belahan ekonomi, dan yang tidak perlu ada demokrasi menurut mereka, kenyataan mereka, tapi belahan di sebelah kanan adalah belahan politik. Yang kita merupakan masyarakat demokratis katanya begitu. Itulah kesenjangan yang kita lihat di sini. Jadi sebuah prinsip dasar demokrasi adalah adanya tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap mereka atau publik ya yang terdampak oleh keberadaan otoritas kekuasaan yang telah mereka pilih sendiri. Ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tirani atau totalitarisme atau penindasan, sehingga rasionalitas
mengapa demokrasi itu diperlukan, itu karena adalah aspek tirani itu tadi. Nah, sebuah model yang saya kira sangat cendekia dan juga sangat cerdas adalah yang dinamakan participatory budgeting. Saya kira mungkin banyak yang sudah tahu, Mbak Iri yang tentunya di Social Solidarity Economy sering mendengar, bahwa participatory budgeting adalah penganggaran, membuat anggaran belanja secara partisipatif. Contoh yang paling terkenal adalah Porto Alegre ya di Brasil itu. Karena di Porto Alegre itu pemerintah menganggarkan puluhan juta dolar untuk masyarakat Porto Alegre setiap tahunnya, dan warga negara di sana diajak untuk mengambil keputusan bersama bagaimana cara membelanjakan bantuan tersebut. Proses ini dimulai di tahun 1989, berkembang ke ratusan balai kota di Brasil, dan sekarang sudah berkembang di 1.200 kota di seluruh dunia, mulai dari Kanada sampai ke India itu. Jadi investasi lokal bukan hanya dilakukan melalui survei atau atau research di masyarakat setempat, tapi dengan mengundang ribuan warga negara untuk memperdebatkan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan investasi paling bagi masyarakat itu sendiri. Karena itulah gagasan inti dari demokrasi ekonomi di tempat kerja ia adalah di mana para manajer, majikan, investor, dan para pengendali dana juga memiliki otoritas. Keputusan mereka membawa konsekuensi publik yang masif. Kalau terjadi misalnya PHK, ribuan orang dipecat misalnya, itu mempunyai dampak yang luar biasa ya, sehingga investor yang menanamkan uangnya di proyek pertambangan atau waduk yang membahayakan penduduk dan lingkungan hidup, atau para penguasa bank yang mengeluarkan pinjaman perumahan subprime misalnya yang penuh risiko itu dan menjualnya kembali dengan menciptakan instrumen hutang, sehingga dengan demikian suasana keadaan ekonomi bertambah kompleks. Kesemuanya itu membawa konsekuensi publik yang sangat masif ya. Tapi beda dengan demokrasi politik, para penguasa pengambil keputusan ekonomi tidak dimintakan pertanggungjawabannya terhadap buruh, terhadap rakyat yang harus menanggung semua konsekuensi dan risikonya. Nah, oleh karena itu ide dasar demokrasi ekonomi ada di 3 tempat sebetulnya. Ada otoritas, kekuasaan ekonomi, dan di situ pula harus ada akuntabilitasnya. Dan kekuatan ekonomi itu ada di 3 sektor di bidang utama. Yang satu adalah tempat kerja, di mana majikan berperan dominan terhadap buruh dan pegawainya, lembaga keuangan, di mana bank dan pasar modal berperan dominan dalam mengendalikan arus uang, dan lembaga investasi di mana pemilik bisnis, investor berperan dominan terhadap peredaran uang yang mempengaruhi maju mundurnya ekonomi. Ya. Jadi, saudara sekalian, ini 3 tempat yang sebetulnya di masyarakat kontemporer sekarang pusat daripada kekuatan ekonomi. Ini yang harus kita rubah melalui kegiatan yang lebih demokratis. Karena apa? Karena ini proses subordinatif ya, yang memberikan kepuasan dan kebebasan diskriminatif saja antara otoritas di satu pihak dan masyarakat yang harus menanggung akibatnya di lain pihak. Jadi esensi demokrasi ekonomi menurut saya adalah bahwa kita harus mendemokratisasikan ketiga sektor ini. Ingat kita 10 tahun yang lalu, persis pada 2011, ya, tahun 2011, itu ada Occupy Wall Street. Ya. Mungkin kita masih ingat sekali, itu seolah-olah baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini sudah 10 tahun. Yaitu bermula dari tentunya ketidakpuasan terhadap demokrasi politik di Amerika Serikat yang sangat korup, sehingga membiarkan kesenjangan ekonomi menjadi sangat masif. Ya. Dalam 3 minggu, protes ini berlangsung di 95 kota besar, di 82 negara,
dan di 600 komunitas di Amerika Serikat. Tapi yang saya lihat di sini adalah bahwa kekuatan aksi mereka dipicu oleh adanya gerakan atau impuls, desakan yang anarkis dan utopis. Tidak struktural, tapi anarkis dan utopis. Mereka, maksud saya bukan institusional, maaf. Bukan ini struktural, tapi bukan institusional. Mereka melakukan aksi ini karena tidak ingin melibatkan diri dalam sistem politik yang sudah mapan. Jadi mereka seolah memisahkan diri total ya, karena takut akan dikooptasi nanti kalau berunding dengan kekuasaan. Jadi mereka itu berada sendiri-sendiri saja. Tidak ada sama sekali konektivitas atau katakanlah negosiasi dengan dengan sistem politik yang sudah berlangsung di sana. Jadi mereka menciptakan 3 prinsip aksi mereka waktu Occupy Wall Street ini, yaitu horizontalisme, tidak ada kaitan vertikal sama sekali, abstain dari politik, tidak mau ada negosiasi dengan sistem politik, dan posisi yang prefigurasi atau adalah yang mempunyai kesiapan yang berakar ya di asas moral, sehingga tidak ingin melembaga. Mereka tidak mau melembaga di kehidupan praktis. Akhirnya apa? Dalam waktu 10 tahun sudah terlupakan. Meskipun tentunya secara secara spiritual mungkin masih ada keinginan untuk mendobrak kesenjangan-kesenjangan yang terjadi, tapi kita sudah hampir lupa itu. Nah, karena itu saya melihat perbedaannya antara gerakan-gerakan yang masif seperti ini, yang tidak institusional, dengan gerakan-gerakan yang mempunyai sifat institusional. Nah, ini fakta sejarah. Karena kalau kita lihat lahirnya koperasi pada tahun 1844, itu tentu didasari oleh pemikiran seorang filantropis, seorang industriawan ya Robert Owen, ya kita tahu itu, sehingga melahirkan Rosedale Pioneers ya pada tahun 1844. Nah, koperasi ini adalah kelembagaan. Dia adalah melembaga sebagai sosial ekonomi yang secara moral tidak menjadi anti politik, namun melibatkan kelembagaannya dalam proses politik, di dalam kehidupan praktis, sehingga kelembagaannya sampai sekarang terus berkembang menjadi countervailing power daripada sistem kapitalis. Dan itu ternyata di negara Inggris menjadi salah satu contoh yang paling nyata. Rosedale Pioneer membangun konsep ekonomi partisipatif dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Economic Patronage Refund yang kita kenal dengan pembagian bagi hasil di koperasi, sistem ekonomi kejujuran, manajemen berbasis nilai, value-based management, dan konsep belanja secara hemat dan etis, pembayaran secara tunai, dan juga menjadi ciri-ciri konkret sebagai sebuah demokrasi ekonomi. Nah, ini terinstitusi tetapi juga berperan dalam proses politik. Dan saya kira ini sangat paralel atau sangat ada alignment ya dengan apa yang Bung Hatta lakukan pada masa kemerdekaan, karena memang proses politik harus ada meskipun tidak hanya berujung pada demokrasi politik, dan itulah saya kira kelebihan dari Bung Hatta yang nanti akan kita ulas lebih lanjut. Sehingga laporan kooperatif ekonomi misalnya di Inggris menunjukkan bahwa 80% koperasi di Inggris mampu hidup dan berlanjut 5 tahun pertama sejak didirikan dalam hal ini, dan sejak diberi lisensi atau badan hukum, dibandingkan dengan hanya 44% perusahaan-perusahaan swasta atau korporasi yang berlanjut di sana. Jadi tanpa disadari sebetulnya stream atau capitalistic stream ya dari arus kapitalis, lembaga-lembaga kapitalis itu jauh lebih banyak kebangkrutannya dibandingkan dengan koperasi. Daya tahannya kalah dengan koperasi. Dan ini saya kira penting untuk kita
ketahui sebagai fakta sejarah. Bukan berarti kita melakukan politik praktis, tapi kita berproses secara politis untuk menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat. Karena itu tahun yang lalu juga saya sudah menyampaikan ini, bahwa pilihan fundamental adalah apakah kita melanggengkan konsep shareholder, korporasi, atau menciptakan countervailing power, membangun konsep stakeholder. Ya, stakeholder yaitu koperasi. Dua pendekatan advokatif untuk mengurangi pengaruh pengaruh shareholder atau korporasi di pasar, di pangsa pasar, dan menciptakan tempat kerja yang lebih harmonis dan demokratis, yaitu menawarkan program ESOP. Ya. Employee stock, ada yang mengatakan employee stock ownership, ada yang mengatakan employee share ownership. Sama saja itu sebetulnya ESOP ya. Jadi ada tawaran ESOP atau membangun koperasi. Ada dua pilihan di situ. Di Kanada itu ada yang dinamakan ESOP Association, asosiasi ESOP di sini, dengan program advokasi, yaitu membangun jejaring untuk mempengaruhi para pengambil putusan di tingkat pasar atau di daerah terkait masalah perpajakan dan manfaat perusahaan untuk membangun ESOP. Sehingga semua pegawai dan anggota asosiasi ESOP bekerja secara sukarela. Ini yang menarik. Mereka bekerja secara sukarela, tapi menunjukkan bahwa kalau kita memberikan saham pada buruh, maka sistem perpajakan pun akan meringankan baik perusahaan maupun para buruh yang terdampak oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga program asosiasi ESOP ini dimaksudkan yaitu untuk merubah mindset, pola pikir shareholder ya, di satu pihak yang sekedar ingin memaksimalisasi tentunya kekayaan atau mengejar keuntungan berdasarkan paradigma win-lose. Kemenangan harta dan materi, ada demonstration effect di situ. Jadi persuasi hidup mewah, megah, itu biasanya yang kalau sudah shareholder base, mereka tentunya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, modal uang, kemudian hidup megah, hidup mewah, dan akhirnya kehilangan sama sekali roh untuk bisa membangun masyarakat. Dan itu tentunya di Indonesia itu akan sangat jelas ya, situasi di Indonesia cukup jelas itu. Sehingga ada demonstration effect dan mengurangi kalau kita ada ESOP dan ada koperasi, kita mengurangi hire and fire itu. Ya, rekrut, libat dan pecat. Biasanya di korporasi itu terjadi ya. Karena pegawai di tempat kerja tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apalagi ikut dalam pengambilan keputusan. 130 juta orang Amerika berpartisipasi dalam kepemilikan saham koperasi sekarang, dan 13 juta memiliki saham dalam skema ESOP. Ya, dan 11.000 perusahaan itu di Amerika. Mafhum, karena ini di negara ini ekonomi domestiknya memang dikelola secara lebih demokratis ya. Nah, karena itulah demokrasi ekonomi dimulai dengan advokasi, mendirikan koperasi pekerja untuk memperjuangkan ESOP di tempat kerja, terutama di sektor keuangan yang dominan. Kalau supremasi kekuasaan dibiarkan, maka tempat kerja berkembang penuh tirani, dan disitulah berkembang oligarki, dan akhirnya menjadi plutokrasi. Dan saya kira ini yang sering oleh Saudara Suroto ditulis di dalam berbagai media, dan jelas bukan lagi demokrasi. Di Inggris misalnya, Partai Koperasi Inggris memakai istilah ini terhadap pemerintah konservatif sekarang, bahwa mereka itu plutokrat dan juga hidup karena adanya banyak oligarki di pemerintahan konservatif yang sekarang ada di Inggris ya. Nah, kalau gitu kita lihat telah statistik global. Kalau kita melihat secara sektoral, maka kita lihat perusahaan umum itu yang biru, koperasi itu yang hitam. Kalau kita lihat secara sektoral, maka asuransi hampir tingkat
tingkat skalanya dengan perusahaan-perusahaan. Ya, telaah data statistik global itu memang menunjukkan model bisnis terstruktur berbasis keanggotaan dan kemampuan memenuhi kebutuhannya berbanding cukup dekat dengan perusahaan swasta yang lebih banyak dan lebih sering jatuh bangunnya. Ya, itu yang tadi sudah dijelaskan juga di Inggris 88% banyak yang berjatuhan, sementara atau yang bertahan, koperasi yang bertahan 44% yang berjatuhan. Koperasi lebih stabil dan berkelanjutan dan seringkali berusaha di kala terjadinya krisis keuangan. Dan kalau kita lihat, maka koperasi secara global itu paling besar di lapangan asuransi dan di sektor asuransi dan keuangan. Di retail dan pertanian itu tidak sebesar sektor asuransi dan keuangan, dan yang ketiga adalah tentunya di bidang pangan. Itu sangat kuat peran koperasi dan peran swasta juga di situ. Sedangkan jangkauan geografis kalau kita lihat di Amerika, perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan koperasi, jangkauan geografisnya. Di Eropa, perusahaan lebih tinggi daripada koperasi. Di Asia Pasifik, koperasi lebih besar jangkauan geografisnya, dan kita lihat di tempat lain juga demikian. Ini yang seringkali tidak disadari oleh banyak developer atau banyak orang, karena dianggapnya bahwa memang pihak swasta itu selalu lebih besar atau lebih berkembang daripada koperasi, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingat, maka kita kembali kepada Bung Hatta, dan karena ini 120 tahun, hari ini masih peringatan Bung Hatta, saya tidak akan banyak mendiskusikan secara detail di sini, tapi hanya ingin saya selalu ingat dua hal: kedaulatan rakyat, rakyat berdaulat. Itu Bung Hatta selalu menekankan itu, dan juga selalu ditekankan no trickle down policy. Pertumbuhan yang berkeadilan harus selalu didahulukan. Ini saya kira ajaran berbobot sekali dari pemikiran Bung Hatta yang tidak akan saya ulas panjang lebar seperti saya katakan, sebab akan banyak sekali bahasan otentik dan mendetail, ya, setelah hari ini, esok kemudian, dan juga banyak pembicaraan-pemikir lainnya yang akan mengulas itu. Hanya ada beberapa pokok pikiran saya kira mendasar Bung Hatta yang perlu saya tekankan di sini. Dikatakannya bahwa demokrasi politik tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya atau kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat. Selain demokrasi politik, beliau mengatakan harus ada demokrasi ekonomi yang memakai dasar bahwa segala penghasilan yang menguasai kependudukan orang harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga. Dan saya kira itu disitulah kedaulatan berada, bukan oleh segelintir pemilik modal besar. Koperasi adalah bangun usaha paling tepat, seperti yang sudah kita ketahui semua, diklarifikasi oleh Bung Hatta sebagai terjemahan dari usaha bersama, ya, atas kekeluargaan yang dalam strategi pembangunan harus berorientasi pada pertumbuhan berkeadilan, growth with justice, dan bukan semata-mata mencapai pertumbuhan atau growth saja yang diharapkan tetesannya ke bawah, trickle down itu yang saya katakan tadi. Jadi sumbangsi Bung Hatta terhadap pemikiran demokrasi mengandung dua inti pemikiran, ialah cita-cita negara hukum yang demokratis dan penolakan terhadap individualisme. Yang saya lihat, yang saya yakin beliau melihat itu di negara Eropa juga, ketika melihat koperasi-koperasi di Swedia, bahkan di Israel, yang beliau katakan sebagai koperasi-koperasi yang muncul karena countervailing power terhadap individualisme, ya. Dan juga Bung Hatta sering mengatakan orang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun kalau tidak jujur itu sulit diperbaiki. Saya kira ini satu manifesto sebetulnya yang sangat tepat tuh di Indonesia sampai sekarang, ya, karena kejujuran itu adalah sesuatu yang betul-betul belum
tumbuh secara merata. Ini termanifestasikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang masih cukup koruptif dan juga berdasarkan kong kali kong misalnya ya. Jadi Hatta menolak untuk mengikuti demokrasi liberal sebagaimana berkembang di Barat. Menurutnya demokrasi ala Barat yang dipancangkan melalui revolusi Prancis pada abad ke-18 membawa masyarakat Prancis pada demokrasi politik ansih yang pada level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuasi ya, dan menepikan masyarakat jelata. Jadi demokrasi seperti itu menurut Hatta tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki terwujudnya perikemanusiaan dan keadilan sosial. Saya kira ini yang tentu Gapatma juga akan menjadikan menjadikan salah satu konsep pemikiran untuk festival demokrasi ekonomi dari tahun ke tahun ya. Bahwa kita ingin mewujudkan perikemanusiaan dan keadilan sosial yang betul-betul mapan dan berkeadilan tadi itu. Nah, karena itulah saya sekarang mulai ke demokrasi di tempat kerja. Setelah kita melihat beberapa konsep antara konsep kapitalisme vis-a-vis atau shareholdership vis-a-vis stakeholdership, maka kita melihat bagaimana tempat kerja sebetulnya. Ini saya ambil sebetulnya dari ini dari Jepang, yaitu Cooperative Japanese Workers Cooperative Union, Persatuan atau Federasi Koperasi Pekerja Jepang. Jadi slide ini saya kutip dari JWCU itu. Jadi pekerjaan yang dilihat di sebelah kiri adalah pekerjaan terpadu. Ya. Ini bedanya dengan pekerjaan yang berbasis upah dan pekerjaan yang berbasis anggota. Pekerjaan atau karya terpadu, associated work yang mereka sebut di situ, adalah sesuatu yang unik sekali untuk di Jepang ini. Karena koperasi pekerja di Jepang mendefinisikan dirinya seperti pekerjaan yang diciptakan melalui usaha bersama demi pengembangan masyarakat. Nah, ini yang menjadi tekanan adalah bukan pengembangan anggota saja, tapi pengembangan masyarakat. Mengapa demikian? Karena pekerjaan terpadu, ya, koperasi pekerja dengan konsep karya terpadu ditujukan pada menggiatkan usaha bersama dan solidaritas kesetiakawanan, di mana sebagai warga negara kita harus menciptakan lapangan kerja bagi semua warga dan komunitas. Itu landasan mereka. Sebagai subjek bebas di komunitas lokal, mereka mendorong untuk menciptakan pekerjaan layak, decent work, ya, agar komunitas itu, tempat kita hidup dan bekerja, bisa sejahtera, makmur bersama. Koperasi berdasarkan karya terpadu ini memberi dan menyodorkan nilai sentral dan nilai yang fundamental bagi kehidupan manusia, pekerjaan, dan nafkah yang layak. Nah, kalau kita mempunyai konsep pemikiran masyarakat seperti ini, maka kontribusi koperasi itu akan besar sekali. Karena apa? Kontribusinya modal bersama, pengelolaannya bersama, pekerjaannya terpadu, sehingga terciptalah usaha bersama di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga kerjasama dan solidaritas itu menjadi kuncinya. Demokrasi di tempat kerja terjamin karena rasio pendapatan anggota pengurus koperasi juga sangat adil. Sehingga seperti halnya di banyak koperasi pekerja, rasio antara pimpinan yang paling besar gajinya dengan buruh yang paling atau anggota lain yang paling rendah itu 1:10, dan rasio itu berputar demikian rupa sehingga kadang-kadang bisa menjadi 1:5, 1:3, 1:7, dan itu semua dilakukan dengan adanya rapat anggota setiap tahun untuk sama-sama
menunjukkan bagaimana yang paling adil untuk membangun rasio upah dari yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan itu lain sekali, karena pekerjaan yang berbasis upah, pekerjaan diciptakan untuk memaksimalkan laba keuntungan berdasarkan kapitalisme dan persaingan, sehingga kita lihat bahwa siklusnya adalah dari investor dulu, modalnya bukanlah kontribusi modal bersama, tapi adalah modal investor, dan investor bisa di mana saja. Tidak harus di masyarakat itu. Investor bisa berada di negara lain, asal dia beli sahamnya, menginvestasikan, merekrut manajer, kemudian manajer memberi upah kepada gaji, kemudian pekerja harus bekerja keras dan diawasi oleh manajemen, dan yang mendapatkan dividen adalah pemodal dan investor itu sendiri. Sehingga siklus seperti ini, ya kan, itu adalah sesuatu yang terjadi, yang kita semua kenal di dalam wahana kapitalisme. Sementara yang di sebelah kiri ini adalah betul-betul berbasis anggota. Nah, oleh karena itulah maka ini adalah sangat demokratis, sementara yang di kanan adalah sangat hierarkis, ya. Dan ini yang kita ingin rubah, bagaimana hierarki menjadi demokrasi. Jadi koperasi pekerja itu mempunyai dampak 3 atau 4 dalam hal ini. Bukan hanya dampak tapi juga prinsipnya, ya. Dia membangun kekayaan lokal. Karena fokus pada kepentingan masyarakat, maka modal yang mereka kembangkan bersama beredar di masyarakat itu sendiri. Jadi dia membangun kekayaan lokal melalui koperasi pekerja di tempat kerja itu. Sementara kalau kapitalis, seperti saya katakan, investor bisa ada di negara lain, bisa ada di provinsi lain, bisa ada di kota lain, sehingga investasi itu bisa dibawa lari kemana saja. Sementara untuk di tempat kerja, koperasi pekerja membangun kekayaan lokal, menciptakan pekerjaan layak dan berkualitas, decent work and quality work, ya, dan sangat bersifat inklusif tentunya, dan membangun dan membina kepercayaan antar sesama. Dan ini saya kira penting sekali, karena menciptakan lapangan kerja sendiri tetap memiliki daya saing di pangsa pasar itu, daya saing tidak hilang di pangsa pasar. Dan surplus yang digunakan untuk dana cadangan dan dana stabilitas tidak dikenakan pajak pendapatan juga. Kalau kita mendirikan koperasi pekerja, pengendalian secara demokratis berarti tidak ada individu anggota yang bisa memiliki saham yang merugikan anggota lain, seperti halnya di dunia bisnis swasta. Karena harus ada keadilan pemilikan saham, dan keuntungan tidak lari ke investor yang berada jauh dari koperasi pekerja itu sendiri, atau dan terbagikan kembali antar anggota pekerja dan pemilik. Jadi ini berarti dana beredar di ekonomi lokal, memperbesar kekayaan komunitas, dan akuntabilitas juga terjaga, sebab dengan membelanjakan dan memutarkan dana secara lokal, koperasi ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Dan itulah yang saya kira juga egalitarisme terjadi di situ, inklusif, dan terjadi suasana egaliter, karena tidak ada atas bawahan, bos terhadap pegawai. Prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah juga berlangsung dengan diskusi yang otentik, ya, sehingga dia membina kepercayaan. Rasa saling percaya itu bisa terjadi dengan posisi agree to disagree. Kita bisa saja sepakat untuk tidak sepakat, tapi dengan melalui proses pengambilan keputusan bersama, kita membangun keterbukaan dan kesetiakawanan. Dan saya kira kepercayaan muncul dari situ. Dan ini saya kira penting sekali. Nah, oleh karena itulah maka saya ambil ini juga dari tadi contoh di Jepang, di mana koperasi pekerja itu di kalangan anggota sendiri, dan juga
bersama para penggunanya di masyarakat itu sendiri itu berada di dalam siklus kemasyarakatan dan tidak keluar daripada dari konteks lokal ya. Dia terus beredar di masyarakat lokal. Sehingga kerjasama ini terjadi di tingkatan, yaitu di kalangan anggota sendiri, para penggunanya yang ada di sekitar mereka, di lokalitas mereka, dan bersama masyarakat. Nah, oleh karena itu, saya sekarang ingin minta Mas Sena kalau bisa memutarkan satu video singkat. Ini dekat dari Ottawa, ini ada koperasi pekerja yang saya kira sangat membantu ekonomi lokal di situ. Boleh dipasang, Mas Sena? Apakah saya harus keluar dulu di sini? Saya coba dulu. Mungkin boleh di stop sharing dulu, Pak. Stop share dulu ya? Ya. Oke. Oke, sekarang saya yang sharing ya. Sebentar. Ya, sip. Ya. Cek sound dulu, suaranya masuk? Masuk. Masuk ya? Berarti saya lanjut ya. The economic environment in Stratford is very seasonal, so we have a thriving ini tidak jauh dari Ottawa, berada di provinsi culinary and theater tourism. So there's lots of jobs in the summer, but not lots of jobs in the winter. None of us really knew unemployed cooperatives or workers cooperatives or all the different types of cooperatives. We just knew that we weren't really happy being underemployed. The first steps in creating your local market cooperative were very grassroots. It was kind of, I knew someone who worked with someone else who was married to this dude who we all kind of went out for a couple drinks and decided that together we could probably create something more mutually beneficial and empowering for all of us. We all had an entrepreneurial spirit. We all wanted sustainable jobs where we had a voice in the situation as well, and we didn't want to do it alone. Setting up the co-op was much less difficult than we anticipated. There's pretty much 5 steps. 1, assemble a key group of organizers. 2, conduct a feasibility study to determine what our community actually needs. 3, develop our business plan. 4, incorporate before we open doors. And 5, open our doors. Your Local Market Co-op is a local food grocery store with on-site bakery and takeout counter. Our Workers Cooperative also operates Slave to the Grind Espresso Bar. A Workers Cooperative is a business that is owned and democratically operated by its member employees. The members are not only employees, they also manage the business. Co-ops are great because they're not just about the profit, it's about serving the community. All cooperatives develop to fill some kind of need. With us, for instance, we saw a need for affordable local groceries, we saw a need for sustainable year-round employment, and we saw a need for a fair outlet to farmers and producers. If you're thinking about starting a business and it's not just about the money to you, you want to engage the community, you want to support the community, maybe think about starting a workers' cooperative and thinking about the needs in your community. We're structured slightly differently from a sole proprietorship and from a traditional corporation. As a corporation, each of the owners of the business, who are also the employees, has limited legal liability in the case of, say, the business fails and there are debts on the books. Starting any business is risky, so any way that you can lessen the personal risks is a kind of comfort. I am the 5th and first non-founding member of Your Local Market Co-op. The process by which I had to go through was providing 600 hours or 6 months of employment, and then from there you're eligible to go ahead and apply to the members and to the board. There's a lot of benefits to membership, being able to go ahead and have control of my job, steer it in a direction that I would like, and it's really, really great to be able to go ahead and work with some like-minded people and try and do something good here in Stratford. People have a preconception that we're somehow a very kind of informal, loosely knit group that we just kind of
throw ideas in and all go, hooray, that's a great idea. Actually, our structure is very formal. It's as formal as any large corporation. We have a board of directors, we have a management team. Decisions have to be made in a very formal way. It's not a quick way of doing things by any means, but it does mean that you have to be very thoughtful in the way that you operate. People who should start a workers' cooperative are like people who want to work, like the clue is in the name. I wouldn't do it any other way personally, because you have such a support system and you have so many other people to help you, and you can all handle different aspects of it as well. It's never one person on the line, it's always taking the risk together, which makes it a lot easier. I think if you have entrepreneurial desires and have thought about starting your own business, I think consider a workers' co-op. Consider talking to people who have similar interests so you can collaborate and create a successful venture and work together to create something that's long-term. I believe that any enterprise that has employees can be a workers' cooperative, and probably would be better if it were a workers' cooperative too. Kembali ke Pak Robi, masih di mute, Pak. Oke, thank you. Ya, jadi saya kira saya tidak usah menjelaskan bahwa workers co-op tadi adalah workers co-op yang betul-betul berbasis masyarakat. Dan kalau kita pergi ke kota-kota kecil di Kanada sini, kita melihat banyak sekali workers co-op yang demikian, yang saya kira justru inisiatifnya muncul, prakarsanya muncul dari masyarakat itu sendiri ya. Nah, karena itulah dari yang kecil tadi ya kita sekarang coba melihat yang besar. Dan saya kira kita semua sudah tahu apa itu Mondragon, dan sudah sering sekali teramat sering dibahas ya di dalam berbagai forum. Tapi memang Mondragon merupakan koperasi pekerja kelas dunia yang dimulai 50 tahun yang lalu, namun dimulai hanya dengan 5 orang yang harus bekerja keras karena peralatan untuk membuat masih cukup tradisional pada tahun 50-an itu dan belum canggih ya. Sekarang semua terotomatisasi dan perkembangannya membekak secara global, sehingga mereka sekarang mempunyai kantor di Cina, di berbagai negara Eropa sampai ke Argentina dan di seluruh pelosok dunia. Tapi yang kita lihat, jangan harapkan koperasi itu berkembang dalam waktu sesaat. Dia mempunyai waktu dan harus berkembang secara evolusioner. Mondragon dimulainya tahun 56 karena inisiatif memulai eksperimennya secara kooperatif itu 56. Tapi sebelum 56 sudah ada pengetahuan dan pelatihan kejuruan ya, knowledge based ya, untuk mencapai kualifikasi secara demokratis. Jadi sudah ada pendidikan itu. Pak Robi, maaf, kemudian slide-nya kelihatannya belum muncul. Oh, belum muncul ya? Iya, boleh di. Oh, sorry. Harus di-share saya kira. Iya, Pak. Kelihatan sekarang? Sudah kelihatan? Coba. Saya share lagi ya. Coba lagi. Oh, sorry. Nggak apa-apa, Pak. Tadi kan sempat ditutup. Oh, tadi tutup ya. Sebentar, maaf. Wah, ini rupanya hang sekarang. Sebentar. Oke, sebentar. Saya bantu share dari tempat saya, Pak. Sudah keluar belum? Masih menunggu. Balik, nggak muncul, Pak. Mungkin saya boleh bantu share dari tempat saya, Pak. Silakan. Bentar, Pak, ya.
Apakah muncul? Kelihatan. Ya, sudah Saya muncul. muncul Mondragon. Muncul ya? Sudah muncul Mondragon ya? Ya. Ya. Jadi maaf, saya harus ulang lagi, maaf. Jadi apa namanya, seperti saya katakan tadi, Mondragon sudah teramat sering dibahas dalam berbagai forum. Memang merupakan koperasi pekerja terbesar di dunia sekarang. Tapi jangan lupa bahwa koperasi tidak muncul sekejap mata saja. Dia berproses ya, secara evolusioner. Mondragon yang kita kenal sekarang itu bermulai pada tahun 56 dan sekarang sudah tahun 2022, sehingga mereka sekarang mempunyai industri cabang di berbagai negara sampai dan industri mereka itu boleh dikatakan spin-off-nya cukup jelas. Dan ini saya kira sengaja saya ingin katakan bahwa Mondragon melakukan program spin-off dari mulai koperasi industri, kemudian mereka spin-off membangun koperasi konsumsi yang namanya Eroski, kemudian mereka membangun kredit union yang dinamakan bank koperasinya, dan kemudian mendirikan universitas juga. Sehingga mereka menjadi Mondragon Group yang sekarang berfungsi membantu masyarakat di Spanyol, bukan hanya dalam aspek kepemilikan di koperasinya, tapi juga di dalam membangun keadilan sosial secara politis. Dampaknya itu secara politis besar sekali yang dilakukan oleh Mondragon. Sehingga kalau kita lihat pengembangannya, maka Mas Sena tadi, Mas Bima juga mengatakan bahwa kita kalau membangun koperasi pekerja atau demokrasi ekonomi itu tidak bisa sesaat. Setiap tahun itu harus secara evolusioner. Di sini ada Pak Vincent juga dari koperasi kredit itu. Pak Vincent tentunya mengetahui kita mulai koperasi kredit tahun 1970 kan, tapi take off point-nya baru pada tahun 1980-1990, tidak langsung menjadi besar. Meskipun sekarang sudah menjadi gerakan yang besar, tapi dia berkembang secara evolusioner. Jadi saya harapkan Gapatma di dalam memperkenalkan juga koperasi pekerja ini sudah mulai dengan case studies, dengan pilot cases, pilot project yang kecil-kecil, tapi yang bisa terus diemulasikan sehingga mungkin 50 tahun ke depan komunitas-komunitas kecil di Indonesia sudah memiliki koperasi pekerjanya sendiri. Ya. Nah, oleh karena itulah maka selanjutnya silahkan berikutnya Mas Sena. Ada di India, ini lain lagi, di India itu kontrak kerja. Koperasinya didasarkan atas kontrak kerja. Mereka malah menamakan dirinya labor cooperative, bukan koperasi pekerja. Koperasi buruh kalau kita terjemahkan secara harfiah. Tapi sebetulnya mereka koperasi pekerja. Karena ada 3 bentuk, yaitu labor cooperative, koperasi buruh pekerja, labor contract cooperative society, koperasi kontrak buruh pekerja, dan forced labor cooperative society, koperasi buruh pekerja perkebunan kehutanan. Dan ini mereka masif sekali, jutaan anggotanya, dan yang labor cooperative adalah mereka hanya sekedar memberikan pekerjaan pada para buruh itu, memberi pekerjaan, mereka anggota. Tapi begitu mereka sudah mempunyai keterampilan, mereka berkembang menjadi labor contract, mereka dikontrak oleh koperasi itu untuk melakukan pekerjaan konstruksi misalnya, dan dan memberikan lapangan kerja. Sebetulnya ada juga pertambangan yang sebetulnya tidak benar itu karena kita harus keluar dari industri ekstraktif. Tapi maksud saya di situ dilakukan kontrak-kontrak dengan berbagai dengan pemerintah maupun dengan swasta, di mana koperasi pekerja itulah yang melakukan kegiatan konstruksi itu, dan anggota-anggotanya mendapat manfaat dari situ. Sehingga mereka besar sekali. Dan juga yang terakhir adalah koperasi buruh pekerja, di mana koperasi buruh perkebunan ini memasarkan produk. Jadi mereka hanya mendatangkan produk dari pertanian, kebunan, dan kehutanan, dan koperasi melakukan pemasarannya. Jadi ULCCS adalah salah satu primer koperasi pekerja terbesar di Asia sekarang. Berikutnya.
Ini sekedar menunjukkan apa namanya kantor mereka adanya di Kerala, itu di sebelah selatan tenggaranya India, sangat di tenggaranya ya. Jadi saya kira waktu juga sudah agak melebihi waktu saya. Sebenarnya Mas Sena, saya kembali ingin sekedar menjelaskan bahwa kita harus membangun kekayaan lokal. Satu lagi. Tadi di India, ini di Jepang ya. Di Jepang Japan Workers Cooperative Union itu tadi yang saya jelaskan itu lain lagi. Mereka karena membangun masyarakat dan konsepnya adalah membangun masyarakat, pendekatan mereka adalah layanan pada orang-orang tua. Karena kita tahu di Jepang itu kan rasio anak muda dan orang tua paling besar di sana. Karena pertumbuhan penduduk tidak cepat, sehingga orang tua cepat menjadi negara yang masih tidak begitu banyak. Tidak seperti di Indonesia, bonus demografi tinggi di Indonesia, di Jepang sebaliknya. Karena itulah mereka sangat memfokuskan pada orang tua, kemudian juga memfokuskan diri pada layanan pada anak-anak. Ya, dan ini yang terbesar, childcare itu, karena mereka melihat masa depan Jepang adalah untuk membangun juga masyarakat muda yang akan berkooperasi di masa depan gitu. Dan kalau kita ke kanan itu ada banyak layanan-layanan lainnya yang kalau kita lihat di sini yang warna hijau itu adalah Social Welfare Corporations, yaitu yang pemerintah dan korporasi biasa. Di Japan Versus Consumer Cooperative Union itu yang paling besar di sebelah kiri, yang memberikan layanan pada orang tua. Dan yang koperasi pekerjaannya sendiri adalah yang biru di situ. Nah, kita lihat yang kedua itu layanan untuk anak-anak kecil, itu yang paling besar dilakukan oleh Workers Cooperative atau koperasi pekerja ini. Dan layanan-layanan lainnya itu termasuk bangunan, retail, pendidikan, transportasi, pembuangan sampah dan lain-lainnya. Itu akan terus berkembang naik, gitu. akan cenderung berkembang di masa depan. Dan ini adalah satu program strategi yang mereka sedang kembangkan sekarang. Sampai sekarang mereka punya omset ya, turnover 305 juta US dollar. Jadi belum besar sebetulnya kalau dibandingkan dengan katakanlah JCCU yang melahirkan mereka. JCCU dulu juga melakukan spin-off. Spin-off-nya menghasilkan koperasi kesehatan, menghasilkan koperasi pekerja, menghasilkan koperasi asuransi. Sengyoren, koperasi asuransinya di Jepang besar sekali. Dan ada lagi bukan Sengkyoren itu koperasi pertanian. Ada satu lagi ada dua koperasi asuransi di Jepang yang besar sekali, sehingga keanggotaan sepertiga masyarakat Jepang itu dilayani oleh asuransi yang dimiliki oleh koperasi, bukan oleh swasta. Ya. Jadi spin off ke arah koperasi-koperasi lainnya ini berkembang sangat pesat di Jepang juga. Silakan. Yang saya kira terakhir, slide terakhir, hanya sekedar ingin mengembalikan pemaparan saya tadi mengenai bagaimana koperasi di tempat kerja itu membangun kekayaan lokal, seperti tadi contohkan di Stratford yang dekat kota saya itu, yang tadi koperasi local market cooperative itu ya, itu mereka membangun kehidupan masyarakat di situ. Dan Stratford itu adalah kota yang terkenal dengan seni itu, show istilahnya itu, show yang intelektual gitu, bukan band atau tidak, bukan, tapi show itu apa bahasa Indonesianya? Pertunjukan ya, pertunjukan yang yang sangat intelektual gitu. Dan itu juga roti-rotinya itu dilayani oleh koperasi lokal itu tadi. Dan juga menciptakan pekerjaan layak dan berkualitas.
Koperasi bersikap inklusif ya, sebagai koperasi di tempat kerja itu, dan membangun membina kepercayaan antar sesama sehingga akhirnya berkelanjutan. Nah, demikianlah sekedar paparan saya malam hari ini sebagai pembuka dari Festival Ekonomi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Robi, mungkin teman-teman bisa kasih reaction ya, karena masih di kita ada fitur reaction di Zoom. Terima kasih banyak Pak Robi, pengantarnya begitu lengkap gitu. Kalau tadi saya meng-highlight beberapa, walaupun sebenarnya banyak banget yang bisa di-highlight gitu. Yang pertama tentang yang ketika tidak melembaga itu memang akhirnya jadi surut gitu ya, cepat atau lambat. Itu juga berhubungan juga tuh dengan sesi-sesi selanjutnya gitu, terutama sesi 1 nanti jam 1 siang itu juga upaya melembagakan praktek pekerja untuk memiliki tempat kerjanya. Judulnya praktik kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya di Indonesia gitu. Nanti siang jam 1 itu sangat nyambung banget sih gitu, bagaimana melembagakan gerakan kayak gitu kira-kira. Tadi juga sempat disinggung juga tentang di slide yang menggambarkan tentang model demokrasi di tempat kerja dengan model pekerjaan yang seperti biasa gitu, demokratis dan hierarkis gitu ya. Itu juga cocok banget, nanti juga akan dibahas lebih lanjut itu di sesi 2 sore nanti jam 3:30 dengan judul Aneka Model Struktur Perusahaan yang Demokratis. Jadi ngomongin bentuknya kemungkinan besar sudah sepakat gitu ya, bentuknya koperasi, namun struktur di dalamnya kayak apa, terus bagaimana ya kalau strukturnya nggak hierarkis. Nah itu nanti akan dibahas nanti sore itu dengan judul Aneka Model Struktur Perusahaan yang Demokratis gitu. Apa aja ya model pilihannya gitu untuk bikin struktur perusahaan yang lebih demokratis. Terus di malam hari nanti itu jam 7 malam waktu Indonesia Barat hingga jam 9 kita nonton film bareng gitu, judulnya Worker Demokrasi. Itu untuk acara hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau misalnya ada tanggapan gitu, 1 atau 2. Kalau misalnya bisa kita masih ada waktu gitu, karena kita waktunya memang sampai jam 11:30, masih ada waktu sekitar 13 menit. Apabila dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan secara langsung ataupun pertanyaan, bisa raise hand atau ketik di kolom chat. Oh iya, tadi juga tentang Japan Worker Cooperative Union ya, itu juga akan salah satu perwakilannya di hari kedua nanti juga akan mengisi salah satu sesi di FDE itu, juga mengisi di sesi keempat berarti pagi hari, besok pagi. Jadi tadi saya lihat kayak sangat amazed gitu, cocok banyak hal-hal yang langsung terangkum begitu oleh Pak Robi di pagi hari ini, dan ternyata emang hal-hal tersebut juga akan lebih detail nih di sesi-sesi selanjutnya, nanti akan dibahas lebih lanjut lebih detail. Jadi sangat cocok pembukaannya tadi gitu oleh Pak Robi saya rasa. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Oh iya, silakan Pak, silakan, masih ada waktu untuk menanggapi. Silakan Pak Vicentius Repu, silakan Pak. Terima kasih Mas Bima, selamat pagi, selamat malam di sana, sudah tengah malam Bapak Robi. Ya, Mas Bima, Mas Sena dan Bu Eri, Mas Roto dan teman-teman sekalian, saya tidak mempunyai pertanyaan atas presentasi Bapak Robi. Hanya ingin memberi apresiasi atas presentasi yang menginspirasi ini. Sebagaimana dipaparkan Bapak Robi tadi, yang saya kenal Bapak Robi itu 1965 itu sudah beraktivitas dengan komunitas. Lalu di 69, 70 mulai aktif dengan koperasi, terutama koperasi kredit. Dalam pertemuan-pertemuan dan komunikasi dengan Bapak Robi yang saya tangkap dan saya alami adalah demokrasi
itu bukan hanya di alam pikiran Bapak Robi, tetapi dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling real saya rasakan adalah ketika berkomunikasi dengan Bapak Robi itu mendengar apa yang kita sampaikan, baik lisan maupun tertulis. Lalu tidak saja mendengar, tetapi mendengar dengan tepat. Lalu meresponnya juga dengan tepat. Dan saya kira itu esensi demokratisasi secara keseluruhan yang disampaikan Bapak Robi tadi. Itu barangkali inspirasi yang untuk orang-orang muda kita semua yang saya peroleh dari Bapak Robi, dan terima kasih Bapak Robi untuk contoh konkret di dalam kehidupan berdemokrasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya. Oke, ada 2 orang resen. Tadi kayaknya Ibu Eri duluan. Silakan Bu Eri. Bisa unmute. Terima kasih. Presentasinya sangat inspiring, Pak Robi. Terima kasih sekali, terutama karena disertai dengan contoh-contoh konkret, bahkan video tadi ya tentang worker co-ops di Kanada. Saya memang sudah sering dengar di Kanada itu environment untuk koperasi, ekonomi solidaritas itu lumayan positif ya, sehingga banyak sekali tumbuh organisasi-organisasi atau unit-unit bisnis berbasis demokrasi ekonomi maupun solidaritas. Belum pernah ke Kanada, Pak. Tapi justru ingin tahu Bapak dari sana ya. Kan kita selalu Pak dalam hal ini kan selalu ada pilar pemerintah, swasta dan civil society ya. Sesuatu kan berkembang tuh tidak hanya begitu saja berkembang. Ya, tanaman pun berkembang karena ada enabling situation-nya juga. Nah, apa enabling paling enggak ya Pak ya? Enabling policy framework-nya tuh apa di Kanada sehingga koperasi itu bisa tumbuh subur gitu Pak. Itu yang selalu ingin saya tanyakan. Kalau bisa saya lihat sendiri ke sana akan lebih baik, tapi saya dengar cerita langsung dari Bapak yang tinggal di sana itu juga sudah puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Eri. Saya kira singkatnya karena inisiatif dan prakarsa individu baik itu di civil society atau di koperasi, itu tidak terhalangi oleh legislasi yang menghambat. Karena apa? Karena tidak ada etatisme. Pemerintah tidak berperan sangat kuat. Inisiatif lebih diberikan kepada masyarakat, sehingga pemerintah itu mendukung dari belakang begitu. Saya kira di Asia, ya, saya tentunya di Indonesia juga, karena memang masih ada residu dari kolonialisme dulu, undang-undang koperasi misalnya yang saya perhatikan sampai sekarang masih residu daripada sistem hierarkis yang dulu kolonial juga menanamkan di India tahun 1904 itu. Nah, oleh karena itulah maka inisiatif terkekang oleh adanya legalisasi yang menghambat inisiatif open initiative ya daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga saya kalau mau mendirikan koperasi dengan teman-teman di sini mudah sekali, tidak terlalu sulit begitu. Saya hanya tinggal bicara begitu, tapi tentu harus memikirkan economies of scale-nya dan kemudian memikirkan critical mass-nya bagaimana gitu. Di Ottawa agak susah, Mbak Eri, karena di Ottawa ini kota pemerintahan. Sementara seperti tadi di provinsi lain di Toronto yang lebih banyak kota-kota kecil di mana banyak sekali pertumbuhan social framework mereka itu mudah sekali koperasi itu tumbuh ya. Kalau di Ottawa kita sudah terlalu besar dengan adanya ada enabling environment, tapi tidak semudah
masyarakat-masyarakat yang jauh dari pemerintahan. Nah, ini juga sesuatu yang saya kira menarik dikaji, bagaimana relationship antara pemerintah dan masyarakat ya itu. Tapi bedanya Indonesia dengan sini adalah di sini legislasi bersifat state ya, state subject. Jadi koperasi itu undang-undangnya berdasarkan provinsi, ada juga berdasarkan federal gitu ya. Ada pilihan buat kita apakah kita mau berbadan hukum provinsi atau berbadan hukum federal, sama seperti di Indonesia tapi hanya satu undang. Di sini ada 10 undang koperasi itu. Jadi setiap provinsi mempunyai undang-undang sendiri gitu. Bukan hanya tergantung dari undang-undang pokok atau undang-undang sentral seperti di Indonesia. Jadi itu enabling environment itu ada, Mbak Eri. Kapan-kapan mampir dong di Kanada. Insya Allah, Pak. Akan iya, saya itu Pak Vincent dan lain-lain juga itu. Mas Roto baru saja 3 tahun yang lalu ke sini itu. Ya, Mas Roto. Ayo, FDA yang keberapa nanti kita di sana, Pak, di Kanada. Pak Robi ngajak mampirnya ke Kanada ya. Siap. Kita bikin kooperasi demokrasi supaya kumpul uang ke Kanada nih. Siap. Siap, terima kasih. Masih ada satu lagi resen dari Mas Roto. Habis itu mungkin cukup bisa kita tutup, tapi sebelumnya dengan foto bersama. Silakan Mas Roto, tanggapannya. Belum di-unmute. Unmute. Ya, terima kasih Mas Bima. Terima kasih Mas Bima. Saya senang sekali mendapat insight dari Pak Robi yang sangat mendalam sekali, dan Pak Robi, ada pertanyaan saya yang agak serius terkait sama tadi pandangan Anda menjawab Mbak Eri tadi soal sisa-sisa kolonialisme itu. Di Indonesia ini kan kita tahu bahwa dan saya juga mendengar referensi saya juga Anda bahwa ada istilah patrimoni ya. Jadi apa yang diwariskan oleh sistem kolonialisme itu mengeras di dalam sistem birokrasi kita hari ini, yaitu bahwa ini hambatan yang paling serius saya kira dari implementasi demokrasi itu sendiri, implementasi demokrasi secara luas, bukan hanya soal demokrasi ekonomi. Nah, pandangan Pak Robi dalam hal ini, saya sendiri kan sebenarnya penganut paham yang agak sedikit ini ya, mungkin radikal gitu. Jadi pandangan saya itu selalu terkait pada fungsi-fungsi regulasi dan juga tentunya kebijakan pemerintah, Pak Robi, yang tadi Pak Robi juga sudah sebutkan bahwa ada sistem sentralisme dari masa Orde Baru yang sampai hari ini juga sebetulnya tidak banyak mengalami perubahan ya dalam konteks bagaimana implementasi dari konsep demokrasi ekonomi ini. Pandangan Pak Robi dalam hal ini melihat legacy dari sistem kolonialisme ini, apakah penting misalnya perlu semacam gerakan bersama gitu, mungkin dengan isu yang agak serius, lebih serius, misalnya perpajakan supaya mengarah kepada demokrasi ekonomi, terus kemudian atau sistem keuangan yang mengarah ke sistem demokrasi ekonomi dan lain-lain. Karena kebetulan sekali saya tanpa koordinasi dengan Mas Bima sama Mas Sena, bulan Oktober itu saya sudah dijadwal mau mengisi seminar di Groningen University untuk demokrasi di tempat kerja. Dan ini menarik ya, saya kira kalau wave tahun ini atau Mas Sena dan Mas Bima bisa mengemas ini juga nanti bisa menjadi kekuatan besar untuk mendorong atau mendobrak situasi kondisi ini. Karena apa Pak Robi, mungkin lingkungan demokratis yang ada di Kanada sudah sedemikian baik. Di Indonesia yang saya kira ini butuh semacam shock terapi macam apa yang bisa Anda berikan tips-tips untuk anak-anak muda yang mungkin berpikir agak sedikit radikal ini, mungkin supaya lebih halus juga. Terima kasih. Ya, saya kira kalau radikalisnya Mas Roto itu sudah kita kenal semua kan. Tapi saya kira penting. Kenapa? Karena setiap koperasi tidak akan hidup tanpa ideologi, ya. Koperasi harus dimulai dengan
pemahaman ideologisnya. Tapi pemahaman ideologis itu tidak perlu diberikan secara teoritis, tapi pemahaman ideologis itu diberikan secara praktis dan kemudian dikaji secara secara akumulatif gitu. Jadi maksud saya begini. Jadi ideologi itu harus terpancang juga di dalam undang-undangnya, ya kan? Kalau undang-undang koperasi sudah benar, maka kita harus mulai dengan pengembangan kecil-kecilan, bottom up. Jadi bottom up itu dijadikan pilot yang bisa diinkubasi menjadi seperti bola es begitu, seperti bola es. Ya. Sehingga akan menjadi besar. Ini pengalaman saya sendiri, tentunya Mas Roto sendiri tahu, di Indonesia kan sama juga. Waktu memulai credit union mulainya begitu. Kita akan memulai dalam suasana yang tidak tanpa tantangan, ya kan? Koperasi itu hidup karena ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, koperasi tidak akan hidup. Terus terang saja begitu. Kalau semuanya sudah ada. Karena apa? Saya baru dari UAE. Saya pergi ke Dubai, Abu Dhabi, ke Ajman, ke semua emirat-emirat yang ada di sana. Ternyata dulu waktu minyak masih banyak di UAE itu, orang dikasih tanah, dikasih rumah gratis. Dengan adanya rumah dan tanah gratis, dan kemudian mereka membentuk Undang-Undang Koperasi tahun 1976. Tapi Undang-Undang Koperasi itu berdasarkan shareholder, bukan berdasarkan stakeholder, sehingga koperasi itu menjadi demikian besar sekarang, menjadi korporasi yang lebih besar dari korporasi begitu. Mereka tidak membutuhkan karena tidak ada tantangan, mudah diberikan. Nah, sekarang karena mereka harus berubah dari ekstraktif menuju knowledge based economy, mulai terasa sulitnya itu. Nah, sehingga sekarang ini baru mereka berpikir undang-undang harus kita robah, kemudian koperasi harus kita bangun kecil-kecilan dulu dengan kalau perlu mengikut sertakan foreign workers di situ ya. Jadi saya kira koperasi itu perlu ada tantangan untuk bisa berkembang dengan baik. Ya, dan kalau tanpa itu tidak bisa, tapi seperti yang Mas Roto juga tentu secara paradigmatis, kita ideologinya harus ditanamkan dari sejak semula, dan itu kemudian diemulasi dan digulirkan seperti es menggelinding begitu ya. Dan itu saya kira Festival Demokrasi ini adalah salah satu instrumen yang sangat strategis untuk itu, karena dilakukan setiap tahun, dan di antara dari tahun ke satu tahun berikutnya itu dilakukan bukan hanya kajian, tapi aksi-aksi, ya kan? Aksi-aksi. Nah, saya kira harapan saya dengan adanya Bu Eri yang juga melakukan kegiatan-kegiatan SSI, kemudian juga Mas Roto dan kawan-kawan dengan Inkurnya, Pak Vincent dengan koperasi kreditnya, ini semua kita coba gulirkan bersama menjadi bola yang akan seperti es gelinding begitu. Ya, ya, memunculkan satu gunung es yang besar, bukan hanya gunung esnya, tapi gunung esnya yang besar. Saya kira itu penjelasan secara praktis saja, Mas Roto. Kalau masalah filosofisnya Anda lebih jago itu daripada saya. Baik, terima kasih banyak Pak Robi. Oke, karena waktu juga udah selesai, kita juga Pak Robi juga udah sangat larut malam pastinya di sana, begitu. Kita bisa dan kalau boleh mendakapi sedikit tadi yang disampaikan Pak Robi, kami sepakat sekali sih dengan emang inisiasi kecil itu yang perlu selalu dibangun, dan ada contoh-contoh kecil sih yang coba kita bawa di FDE 2022 ini di hari kedua nanti, siang hari, sesi 5 tentang koperasi pekerja di Indonesia. Inisiasi ada 3 inisiasi yang kita bakal memaparkan inisiasi mereka gitu. Nah, itu bisa jadi lanjut yang penting juga. Oke, sebelum kita tutup, minta tolong mungkin teman-teman bisa open cam dulu.